Shalom. Salam. Shalom, selamat hari Minggu kepada setiap jemaat yang telah hadir di gereja ini. Dan selamat datang kepada jemaat yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah di HKBP Kebayoran Lama. Tema ibadah kita pada Minggu sore hari ini adalah dipanggil menjadi penjala manusia. Untuk memulai ibadah kita, mari kita siapkan hati, kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kembali kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk nafas kehidupan masih Engkau berikan ya Bapa. Kami berterima kasih atas segala penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, sekarang di sini kami berkumpul Tuhan, kami mau beribadah ya Bapa. Biar kiranya Engkau siapkan hati dan pikiran kami, agar kami siap dan terbuka mendengar firman Tuhan. Agar kami siap menyanyikan nyanyian pujian dan penyembahan kami, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar nama Tuhan yang selalu dimuliakan dan ditinggikan. Kami tahu kami manusia yang penuh dengan dosa, tapi Engkau saja yang kuduskan, sucikan, dan layakkan kami ya Tuhan. Ibadah ini kami mulai Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Mari kita bernyanyi dari NKB nomor 188, Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat gigiku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan ayat yang kedua. Di waktu imanku mulai goyah dan bila jalanku hampir sesat. Di waktu imanku mulai goyah dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan dimakan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari katakan, perhatikanlah bunga bakung di ladang. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan, dan Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan.
Dan dengan caranya, di waktu yang tepat, kita akan melihat Dia jadikan segalanya indah. Mari sama-sama kita nyanyikan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengarlah hukum Tuhan dari hukum Taurat yang kedua dan maksudnya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Surrender all to Him I freely. I will ever love and trust in His presence daily. I surrender all. I surrender all to be my blessed Savior. I surrender all. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti
Ku sujud. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, Aku berserah Tuhan. aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaran penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaran kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kami mau menaikkan syukur kami Tuhan, karena selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup kami.
Mari katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, kami berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih Karena berkat-Mu dalam hidup kami, Bapa. berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru Tuhan. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidup. Mari jemaat saja menyanyikan, ku naikkan syukurku Tuhan. Buat hari yang Kau beri itu. Selalu baru dan tak pernah terlambat Tuhan. Selalu baru dan tak pernah terlambat.
firman Tuhan bagi kita minggu ini diambil dari kitab Amos pasal 3, dimulai dengan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kita membacanya secara responsoria. Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Diberikan kesempatan untuk vokal grup Naposo Bulung.
kita dipanggil Tuhan untuk menjadi pelayannya, maka itu jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kalau dengan sukacita lebih lagi, kita mau katakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas Mari dasar jemaat saja menyanyikan. iman. Katakan tanah bergelombang. Ratakan tanah bergelombang. Di atas dasar iman, Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan warta jemaat. Amang dan Inang serta saudara dan saudari yang terkasih, Horas dan selamat hari Minggu buat kita semua. Warta jemaat kita hari Minggu kelima sesudah Epifanias tanggal 9 Februari 2025, topik dipanggil menjadi penjala manusia. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu 5 setelah Epifanias, yang artinya pernyataan diri Allah. Yang kedua, pernikahan. Warta pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Reskiro Poltak Samuel Pasaribu SH, putra dari Amang Sintua Dr. Andes P. Pasaribu MM, dan Ibu Inang Mayor K. Diana Boru Simanjuntak BSC almarhumah Inang Risma Boru Simanjuntak BSC. Alamat Jalan Cendrawasih 1, nomor 19, Komplek Kodam, Kebayoran Lama. Anggota Jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama dengan Hotma Uli Mika Arisia Helen Boru Simanjuntak, S.Cap, putri dari Bapak Aris Sabtono dan Ibu Sumarni. Alamat Perum Nusantara Permai Blok D1 nomor 3 Bandar Lampung. Anggota Jemaat GKMI El Shaddai Bandar Lampung. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 jam 8 pagi di Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama. Kiranya Tuhan memberkati kedua mempelai yang akan melangsungkan pernikahan tersebut. Yang ketiga, kebaktian penghiburan. Kebaktian penghiburan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 jam 8 malam setelah selesai sermon Parhalado kepada keluarga Amang Yosua Febri Valentino Huta Julu dan Inang Wita Victoria Boru Tampu Bolon bertempat di konsistori. Dihimbau kepada jemaat khususnya Banjar Bintaro Kodam Depsos untuk menghadiri acara penghiburan tersebut. Keempat, kebaktian Banjar. Kebaktian Banjar akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, jam 8 malam, di Banjar Jurangmangu, Pondok Aren, di rumah keluarga Amang Peter Prianto Silitonga, Inang Maria DP Boru Pangaribuan. Banjar Bungur Kostrat, di rumah keluarga Amang Sintua JH Sinaga AKMAP, Inang RD Boru Malpaung almarhum. C. Banjar Rempoa Ciputat, di rumah keluarga Amang Pendeta WK Siaan STH, Inang R. Boru Tambunan.
Dan terakhir Banjar Tanah Kusir Selatan di rumah keluarga Inang Nyonya Sintua DH Siaan K. Boru Tambunan. Yang kelima, persembahan tanda kasih kepada penatua atau Sintua pensiun. Sesuai dengan aturan dan peraturan HKBP, seorang penatua pensiun apabila sudah berumur 65 tahun, tetapi tahbisan penatuannya tetap, maka pada hari ini, Minggu tanggal 9 Februari 2025, dalam kebaktian pagi pukul 7.30, siang pukul 10.30, dan sore pukul 17.00, kita mengumpulkan persembahan tanda kasih melalui amplop khusus kepada Amang Sintua Laidin Hamonangan Manik, melayani Banjar Pondok Pinang Pondok Indah yang akan memasuki masa pensiun pada tanggal 25 Maret 2025. 6. Panitia Tahun Transformasi 2025. Melalui sermon Paralado pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 telah terpilih Amang Sintua JH Sinaga AK MAP sebagai Ketua Tahun Transformasi HKBP Kebayoran Lama 2025. Untuk selanjutnya kepengurusan panitia akan dibentuk oleh ketua terpilih. 7. Pelajar Sidi. Kegiatan belajar Sidi angkatan 2024-2025 dimulai pada hari ini, hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 jam 2 siang tadi, bertempat di konsistori dipimpin oleh Amang Pendeta J. Sitendaun MTH. B. Bonataon Pelajar Sidi akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 jam 1 siang di Aula Sopo Praja dipimpin oleh Amang Pendeta Resort dan Amang Pendeta Fungsional. Kedelapan, sermon punguan Inahana akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 jam 10 pagi bertempat di konsistori dipimpin oleh Amang Pendeta W. Dalimunte STH. Dimohon kepada punguan Inahana untuk datang menghadiri sermon tersebut. Yang ke-9, sermon punguan lansia akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 jam 7:30 malam bertempat di Aula Sopo Praja dipimpin oleh Amang Pendeta W. Dalimunte STH. Dimohon kepada punguan lansia untuk datang menghadiri sermon tersebut. 10. Bonataon Persekutuan Perempuan Huria atau PPH. Pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 jam 4 sore sampai dengan selesai, bertempat di gereja kita akan diadakan kebaktian Bonataon PPH. Untuk itu dimohon kehadiran seluruh anggota punguan perempuan untuk mengikuti acara tersebut. Warta ini sebagai undangan resmi. Terima kasih. Yang ke-11, Bonataon Banjar Cidodol Parserahan. Pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 jam 4 sore sampai dengan selesai, bertempat di rumah keluarga Amang Budiman Parhusip MBA dan Inang Ibu Anita Sondang Boru Lumban Raja, alamat Jalan Pejaten Barat Indah 2 nomor 17A Kemang, Jakarta Selatan, akan diadakan kebaktian Bonataon Banjar Cidodol Perserahan. Untuk itu dimohon kehadiran seluruh anggota Banjar Cidodol Perserahan untuk datang mengikuti acara tersebut. Ke-12, kunjungan gerejawi.
Pada hari ini Minggu tanggal 9 Februari 2025, gereja menerima kunjungan paduan suara Jatinegara Lubilo Sonitua atau JLS dari HKBP Jatinegara Jakarta Timur yang telah memperdengarkan lagu pujian dalam kebaktian siang pukul 10.30. Majelis dan jemaat menyampaikan selamat datang dan selamat melayani. Warta tambahan untuk kita, warta tambahan yang sakit, anak Benyamin Arthur Pardede dari Banjar Pasar Jumat, Lebak Bulus. Demikianlah warta jemaat yang bisa kami bacakan pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian dari buku ND nomor 698, Saihu Tonoku Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat sore untuk kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mendengarkan sapaan firman Tuhan pada ibadah sore hari ini
yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikian firman Tuhan. Saya minta tolong pada pelayan Infocus, bisa tampilkan slide 1. Ya, slide pertama. Saudara-saudara yang kekasih, saya percaya semua kita yang hadir di sini punya satu harapan. Harapannya, semua kita berharap supaya kita hidup sukses, berhasil. Enggak ada orang yang mau sial, mau gagal atau kalah, enggak lah. Semua orang pasti punya harapan supaya hidupnya berhasil, hidupnya sukses. Ya, sukses dalam segala hal, segala bidang. Katakanlah sebagai pelajar dia akan berharap, berdoa supaya dia sukses dalam studinya, pendidikannya. Mahasiswa berharap dan berdoa supaya dia sukses dalam perkuliahannya. Kemudian sarjana-sarjana muda tentu berharap supaya dia sukses segera mendapatkan pekerjaan. Setelah mapan semuanya, tentu anak-anak muda berharap supaya dia juga sukses. Tidak hanya sukses dalam pendidikan, perkuliahan, pekerjaannya. Tentu yang berikutnya adalah sukses dalam percintaannya. Iya, semua orang berharap, terutama yang punya hubungan spesial ya, special relation. Tentu harapannya semoga hubungan mereka langgeng awet. Sampai pada akhirnya mereka boleh diberkati dan membina rumah tangga. Jadi sukses dalam percintaan itu juga perlu.
Ya kalau dia punya segalanya tapi dia nggak punya, dia gagal dalam percintaan, nah itu gimana? Saya pikir hidup tidak akan pernah sempurna dan bahagia. Orang-orang bekerja tentu akan berharap dan akan berdoa semoga dia sukses dalam pekerjaannya, dalam karirnya, ya, dalam bisnisnya. Semua orang mengharapkan kesuksesan. Dan itu bukan hanya harapan anak-anak atau anak muda, itu juga harapan daripada orang tua. Sebagai orang tua tentu berharap dan berdoa supaya sebagai orang tua keluarga, mereka pada waktunya akan diberkati, diberikan berkat keturunan. Ya itu kan harapan. Tidak hanya berkat keturunan, orang tua itu akan berharap supaya kelak anak-anaknya tumbuh besar, bertumbuh, berkembang dan dewasa. Supaya anak-anak kemudian menjadi orang-orang yang baik, orang yang sukses, orang yang hormat pada orang tuanya, orang yang takut akan Tuhan. Orang tua tentu berharap supaya anak-anaknya pada waktunya mereka setelah dewasa mereka akan menikah. Orang tua berharap anak-anaknya menikah dan punya anak-anak, dipanggil opung, opung doli, opung boru. Jadi semua orang tentu berharap dan semua orang berdoa supaya hidupnya sukses, berhasil. Gak ada orang yang berharap hidupnya gagal total, tidak. Semua orang berharap demikian. Tetapi yang menjadi perenungan bagi kita, kalau dikatakan semua orang berharap, semua orang ingin supaya hidupnya sukses, berhasil, tapi dalam realitasnya, dalam kenyataannya. Pertanyaannya, apakah memang hidup kita ini sukses terus seperti jalan tol? Jangan lupa, orang bilang jalan tol bebas hambatan. Saya punya pengalaman, sering kadang-kadang di tol macet, kejebak macet. Kalau saya tahu begitu, saya lompat ke jalan arteri itu. Ngapain nih? Masuk tol, bayar mahal-mahal, macet lagi. Jadi kadang-kadang kita berpikir, wah bagaimana cara supaya hidup kita itu ya bisa sukses selalu, berhasil selalu, mulus. Faktanya tidak demikian. Jangan pernah berpikir kalau kita lewat akses tol, lalu kita akan berjalan bebas hambatan. Faktanya kita juga kadang terjebak macet. Ya, crowded banget. Bukan macet, parkir. Orang yang parkir duduk merokok minum kopi. Itu kan parah ya. Nah, saudara-saudara, dalam realitas hidup kita, kalaupun kita ingin hidup kita ini sukses dan berhasil, tapi kenyataannya, apakah hidup kita selalu sukses, selalu berhasil? Ternyata tidak. Tidak. Nah, inilah realitas yang kita hadapi. Kita masuk ke dalam slide 2. Next. Nah, saudara-saudara, apa yang kita lihat di dalam nats ini? Kalau kita katakan tadi bahwa dalam perjalanan hidup kita, dalam realitas hidup kita, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan tidak selamanya itu tercapai, terkabul. Seolah supaya hidup kita selalu sukses, selalu berhasil, selalu bahagia. Tapi kenyataannya, kita diperhadapkan pada kenyataan bahwa kita tidak selalu hidup sukses dan berhasil. Tapi faktanya kita juga sering mengalami kegagalan. Saya percaya juga lah, yang namanya manusia atau hidup ini, siapa sih gak pernah gagal? Kalau kita perhatikan anak-anak ya, anak-anak kecil belajar itu, dia belajar mulai dari bayi yang belajar itu, ketika dia belajar berjalan, itu memang dia harus jatuh bangun. Jadi kalau anak kecil itu mau belajar, tatah, kalau pun jatuh gak apa-apa. Itu prosesnya, bahwa hidup ini tidak selamanya mulus, tidak selamanya sukses, tidak selamanya berhasil. Jadi ada butuh proses untuk jatuh bangun. Nah, saudara, bicara tentang kegagalan. Kadangkala kita setelah berusaha melakukan sedaya upaya, segala cara, ya, bagaimana caranya supaya saya sukses dan berhasil. Tapi kenyataannya kadang-kadang apa yang kita harapkan tidak seperti yang kita bayangkan itu. Kita berharap supaya pekerjaan kita, harapan itu kita bisa hidup sukses dan berhasil. Tapi kenyataannya walaupun kita sudah berusaha sekuat tenaga,
semaksimal mungkin, sebisanya, segala daya upaya kita. Tetapi ya kenyataannya kita mengalami kegagalan. Ya, kita sudah berusaha dengan segala kemampuan kita, segala yang kita miliki, potensi kita, ya. Dan kita sudah berusaha semaksimal mungkin menurut ukuran dan standar kita. Kita merasa kita sudah berusaha semati-matinya. Tapi kenapa kita harus menghadapi kegagalan dalam hidup? Ya, kalau bicara bagaimana perasaan, kalau tanyakan gimana perasaan kamu kalau kamu gagal, ya saya pikir ya bagaimana perasaan kalau ketika kita mengalami kegagalan dalam hidup kita ini. Ada banyak perasaan ya, ada perasaan sedih, kecewa, menangis, dan ada banyak ekspresi lainnya. Nah, dan kadangkala ketika kita mengalami kegagalan, kita berusaha untuk mencari jawab apa yang menyebabkan kegagalan kita. Jadi ketika kita mengalami kegagalan, ada orang yang pertama itu cenderung menyalahkan diri sendiri. Jadi berkata begini, ya memang itu salahku. Akhirnya menjadi fatalis, menjadi hopeless, menjadi putus asa. Jadi ada orang cenderung menyalahkan diri sendiri. Ada orang yang cenderung menyalahkan situasi. Dia katakan, wah saya sudah berusaha semampu saya, sebisa saya. Tapi ini bukan salah saya, tapi situasi. Ini salah situasi. Ada orang yang menyalahkan lingkungan sekitarnya. Dia berpikir ini bukan salah saya, bukan kesalahan situasinya, tapi memang lingkungan tidak mendukung. Dan ini menjadi faktor yang menyebabkan saya gagal. Dan yang lebih parah, ini lebih parah ini. Kalau orang mengalami kegagalan, dia bukan hanya menyalahkan dirinya, menyalahkan situasi, atau menyalahkan lingkungannya. Tapi dia bahkan menyalahkan Tuhan. Dia bilang, ini gara-gara Tuhan nih maka saya gagal. Ini orang begini bahaya nih. Tapi ada orang begitu. Jadi merasa bahwa dia sudah melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Tapi dia merasa, aku gagal itu karena Tuhan. Jadi cenderung ya menyalahkan Tuhan, menuduh Tuhan sebagai penyebab kegagalannya. Nah saudara, inilah hal yang mungkin kita alami dalam hidup ini. Ketika kita mengalami kegagalan dalam hidup ini. Nah saudara, kita masuk next. Ya, pengalaman yang kita katakan tadi tentang kegagalan itu, demikianlah yang digambarkan dalam nats ini. Kegagalan murid-murid. Mereka inilah murid-murid yang pertama dipanggil Yesus menjadi muridnya. Jadi kisah tentang Yesus memanggil murid-murid yang pertama di tepi Danau Genesaret. Ada Simon Petrus, ada adiknya Andreas, kemudian ada dua bersaudara, Yohanes dan Yakobus, anak-anak Zebedeus. Jadi ada dua perahu yang baru pulang dari mencari ikan. Nah, pengalaman itulah yang digambarkan dalam perikop ini. Bagaimana perasaan daripada Simon Petrus bersama dengan rekan-rekannya, mereka sangat kecewa. Kita tahu mereka adalah nelayan, dari kecilnya mereka adalah nelayan mencari ikan. Dan seumur-umur mereka belum pernah punya pengalaman seperti itu. Ini kata begini, kali ini mereka merasa, ya bahasa yang lebih keren itu, mereka sangat kecewa karena mereka zong. Zong itu berarti nihil. Bayangkan orang-orang yang selama ini bekerja sebagai nelayan, mereka nelayan ulung yang sudah terlatih, terbiasa, tapi hari itu mereka naas, mereka apes, mereka zong. Hasilnya 0, 0. Kita bisa bayangkan, padahal mereka adalah nelayan dan mereka sehari-hari pergi ke danau itu untuk mencari ikan. Karena ikan itu mereka butuhkan untuk kebutuhan hidup rumah tangganya, keluarganya, dan juga untuk dijual. Jadi kita bayangkan pekerjaan nelayan, mereka sudah pergi mulai dari sore menjelang senja, lalu mereka pulang menjelang subuh ketika matahari sudah mulai terbit. Satu malaman mereka bekerja keras, tapi ternyata pada waktu itu
mereka tidak mendapatkan satu ekor ikan pun. Kita bayangkan itu. Bagaimana rasa kecewa, kesedihan, ya Simon Petrus bersama rekan-rekannya. Nah, karena pengalaman mereka seumur-umur belum pernah seperti itu. Ada yang bertanya begini, mungkin waktu itu sedang pasang, mungkin sedang musim begini, mungkin ikannya pada kabur. Saudara, kalau kita pikir-pikir, apa yang kurang dari Simon Petrus, Andreas, Yohanes dan Yakobus? Mereka adalah nelayan, anak nelayan. Hidupnya besar di danau itu. Pekerjaan setiap hari nelayan. Tapi mereka belum pernah punya pengalaman zong. Tidak ada yang bilang mengatakan, mungkin mereka kurang terlatih. Ya, kalau kita bayangkan anak-anak nelayan hidup di sana, dari kecilnya memang sudah mencari ikan, sudah seperti ikan deh manusianya. Tapi malam itu, hari itu, mereka sial, mereka apes. Mereka tidak dapat satu ekor ikan pun. Dari segi usaha, mereka udah kerja. Jangan kita katakan, kali mereka kurang giat. Mereka itu seperti biasa sudah pergi ke danau Genesaret mencari ikan itu mulai dari malam. Katakanlah sekitar maghrib ya, seperti ini. Karena memang mencari ikan itu adalah malam hari. Ikan keluar malam hari. Jadi mereka sudah bekerja 12 jam. Kalau mereka tidak dapatkan hasil apapun, jangan katakan mereka kurang pengalaman. Mereka sangat berpengalaman. Jangan katakan mereka kurang kerja keras. Mereka udah kerja 12 jam. Tetapi malam itu mereka tidak mendapatkan apapun. Jadi kita bayangkan bagaimana kekecewaan mereka. Bukan hanya karena keletihannya, bukan hanya kekecewaannya, kerugiannya, atau mereka berpikir, wah bagaimana, makan apa keluarga saya hari ini. Pergi mencari ikan tapi tidak memperoleh seekor ikan pun. Nah saudara, itulah yang kita lihat dalam nas ini. Nah, lewat nas ini kita akan belajar satu hal. Kalau dikatakan bagaimana caranya kita ketika kita diperhadapkan pada kegagalan. Tidak seperti yang kita harapkan. Tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Lalu yang kedua, bagaimana caranya supaya kita boleh mencapai keberhasilan atau kesuksesan itu. Bagaimana caranya mengubah kegagalan menjadi keberhasilan itu. Nah itulah yang kita pelajari dalam nas ini. Jadi mereka benar-benar mengalami situasi yang sangat mengecewakan. Seumur-umur baru kali itu mereka pergi mencari ikan, tidak dapat ekor ikan. Kelewatan, kebangetan itu. Jadi ketika itu seperti biasa nelayan pergi mencari ikan pada menjelang senja begini. Lalu mereka pulang itu menjelang matahari terbit. Karena memang ikan itu ada ya ketika malam hari, ketika siang hari dia nggak mau. Mungkin karena panas, mungkin karena mereka ya ikan itu akan muncul permukaan pada malam hari. Jadi pekerjaan nelayan ini pekerjaan yang berat. Pekerjaan yang berat. Dan hidupnya itu sepenuhnya tergantung belas kasih Tuhan. Kalau Tuhan berikan ya mereka dapat ikan. Kalau Tuhan gak berikan apa boleh buat. Nelayan itu adalah orang-orang yang sederhana. Hidupnya hanya berserah dan berpasrah pada Tuhan. Mereka bekerja, mereka berusaha. Tapi mereka serahkan pada Tuhan. Inilah yang dialami oleh Simon Petrus dan teman-teman. Hari yang sangat mengecewakan lah bagi mereka. Kok bisa-bisanya satu ekor ikan mereka tidak dapat. Tapi sebenarnya ini ada sebuah settingan yang buat Yesus. Tuhan mau bukan hanya sekedar memanggil mereka, memilih mereka menjadi murid. Tetapi Tuhan mau menyatakan kuasanya kepada mereka. Satu malam mereka bekerja keras, tapi mereka tidak dapat hasil. Tapi pagi-pagi benar, Yesus telah jalan di tepi pantai itu. Dan yang menarik, saudara, murid-murid itu adalah orang yang ditemui Yesus, dipanggil Yesus, dan dipilih oleh Yesus. Jadi bukan muridnya dipanggil ke istana gitu. Tidak. Yesus yang menjumpai Simon Petrus bersama rekan-rekannya yang bekerja sebagai nelayan. Jadi Yesus datang. Dari sini
yang menjadi sebuah dasar kalau dikatakan Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes 13 ayat 15, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Jadi semua pelayan itu harus punya keyakinan, pemahaman ini. Setiap pelayan yang dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan, menjadi muridnya, menjadi hambanya, adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, bukan Simon Petrus yang mengajukan diri melamar permohonan, enggak. Tapi Yesus datang dan Yesus memilih momen itu. Tuhan cuma melihat ini orang pada stres ini, enggak dapat ikan satu malam. Tuhan tahu, Tuhan tunggu tepi pantai itu. Jadi ini yang menarik, Yesus yang berinisiatif datang ke tepi pantai itu, dan dia yang berinisiatif untuk memilih murid-muridnya. Jadi jangan ada tidak ada pelayan yang menjadi pelayan karena keinginannya, tidak. Kalau saja pendeta, saya nggak tahu itu kenapa. Ya itu karena Tuhan lah. Paulus juga menjadi rasul, itu juga karena pilihan Tuhan. Nah saudara-saudara, dari nas ini kita akan belajar. Pertanyaan tadi, bagaimana caranya supaya kita dapat memperoleh kesuksesan atau keberhasilan itu? Bagaimana caranya kita mengubah kegagalan itu menjadi keberhasilan? Apa yang harus kita lakukan? Nah, nanti kita akan perhatikan dalam nas ini apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada murid-muridnya. Di sini dikatakan ayat yang ketiga, ketika Yesus melihat nelayan itu telah turun dan saling membasuh dan sedang membasuh jalannya, lalu dia naik ke salah satu perahu, yaitu perahu Simon. Nah, saudara, dari ayat 3, ayat 4, kita akan belajar. Ayat 3, 4, dan 5, kita akan melihat apa kunci supaya kita memperoleh keberhasilan atau kesuksesan itu. Ternyata kuncinya, ya, kunci daripada keberhasilan dan kesuksesan itu menurut khotbah kita pada sore hari ini adalah jikalau kita mau mendengar dan melakukan perintah Tuhan Yesus. Jikalau kita taat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi ada dua hal yang dipakai Yesus untuk menguji iman dan ketaatan daripada Simon Petrus. Yesus sudah melihat mereka sudah kembali merapat ke tepi pantai dengan letih, lesu, leto, ya, lemah gemulai. Pokoknya mereka merasa sangat, ya semua capek semuanya. Karena itu Yesus sudah menanti mereka datang, dan ketika mereka tiba di tepi pantai, lalu mereka sudah bersiap-siap untuk membasuh jalannya, membersihkan jalannya, melipat jalannya, bersiap-siap untuk pulang dengan tangan hampa. Inilah hampa. Bukan hanya perasaan, ya. Ini hampa dalam arti tangan hampa. Kerja semalam-malaman. Ada dua ujian yang diberikan Yesus kepada Simon Petrus. Benar, pada saat itu Yesus dalam misi untuk mencari, memilih murid-muridnya. Murid-murid yang pertama dimulai dari Simon Petrus. Jadi ketika perahu mereka sudah merapat, dua perahu yang dinaiki oleh Simon Petrus dan adiknya Andreas, dan perahu yang kedua yang dimiliki oleh Yakobus dan Yohanes itu, Yesus sengaja memilih untuk naik ke atas perahu Simon. Kita bayangkan bagaimana suasana hati daripada Simon dan teman-temannya. Tapi pada waktu itu, Yesus memberikan dua ujian kepada Simon. Yang pertama, Yesus mengatakan kepada Simon, supaya, ayat yang 3, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ini ujian pertama. Kalau kita pikir-pikir, itu Simon itu pasti merasa dongkol. Udah begitu sial, apes, nggak punya
pulang dengan tangan hampa. Tiba-tiba Yesus memerintahkannya supaya dia bertolak sedikit. Lalu Yesus duduk dan dia mengajar berkhotbah. Saudara, ujian pertama ini Simon Petrus lulus. Meskipun dalam hati yang gundah gulana, hati yang kecewa, yang letih lesu itu, tetapi ketika Yesus mengatakan supaya dia bertolak sedikit dari pantai, lalu Yesus duduk dan mengajar berkhotbah. Sampai di sana Simon Petrus lulus. Dalam situasi seperti itu, dia masih mau mendengar dan melakukan perintah Yesus. Dia masih mendengar Yesus berkhotbah. Ternyata itu juga merasuk dalam hatinya. Itu ujian pertama. Ada 2 perahu, tapi Yesus memilih perahu Simon. Karena Simonlah sejak semula ditetapkannya sebagai pemimpin di antara 12 rasul. Itu sebabnya Simon Petrus menjadi paus yang pertama. Dia menjadi pimpinan dari 12 rasul itu. Dari semula Tuhan sudah tunjuk dia. Yang kedua, ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ini ujian kedua. Ujian kedua dari Tuhan Yesus. Nah, apa jawab daripada Simon? Respon Simon. Ayat 5 mengatakan, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Nah, saudara, ayat yang ke-7, ayat ke-8 itu menjelaskan bagaimana ketaatan. Ya, next. Nah, ini dalam jadi kata kunci. Kalau kita baca ayat 7, 8, itu luar biasa. Padahal, kalau dipikir-pikir, sebagai seorang nelayan yang sudah punya banyak pengalaman, punya banyak pengetahuan, yang saban hari memang ke danau, ke laut, apa yang dikatakan itu nggak masuk akal. Makanya Simon sempat berkata, Guru, sudah semalam-malaman, sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak dapat apa-apa. Simon mau katakan, bagaimana mungkin hari sudah mulai siang, tapi mereka disuruh bertolak lagi dan disuruh lagi untuk menebarkan jala. Padahal jala sudah dibasuh, dicuci, sudah disimpan. Karena mereka sudah beri, sudahlah hari ini kita sial, kita pulang dengan tangan hampa. Nah, dalam ujian kedua ini, Simon Petrus sempat memberikan respon. Dan itu adalah sebagai sebuah reaksi. Karena secara logikanya, Simon Petrus berpikir, bagaimana mungkin, mana ada nelayan yang disuruh kembali menjala ikan setelah matahari mulai naik. Itu nggak masuk akal itu. Tapi dia katakan, tetapi karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan pergi untuk menebarkan jala. Itu jala udah masuk, sudah rapi. Tapi Tuhan katakan, pergilah. Pergilah ke tengah, tebarkanlah jalamu. Saudara, 2 ujian dari Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. Dan 2 ujian itu akhirnya karena ketaatan daripada Simon Petrus, dia mau mendengarkan dan dia melakukan perintah Tuhan. Itulah yang kita baca di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Lalu mereka, ayat ke-6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Itu sesuatu yang tidak mungkin, yang mustahil. Bagaimana tiba-tiba ketika hari sudah mulai terang, lalu mereka disuruh untuk pergi bertolak ke tengah danau itu, disuruh lagi menebarkan jala, tapi ternyata buah daripada ketaatan dan kepercayaan Simon ini. Simon yang mau mendengar dan melakukan perintah Tuhan, dikatakan akhirnya dia memperoleh mujizat. Jadi hasil tangkapan jala itu katakan jala itu penuh, bahkan hampir koyak. Lalu dia memanggil teman-temannya, Yohanes dengan Yakobus, membantu. Itu ikan kita nggak tahu berapa banyak, tapi dikatakan jalannya hampir koyak.
Lalu ikan itu masuk ke dalam 2 perahu dan perahunya hampir karam. Coba bayangkan. Itu berarti kan berkat Tuhan, mujizat Tuhan itu berlimpah-limpah. Tuhan gak pernah pelit. Sampai mereka menyerah. Tiba-tiba Simon Petrus tersungkur di hadapan Yesus. Tuhan, tinggalkanlah aku. Karena aku orang berdosa. Dia sadar, dia tahu bahwa Yesus itu adalah bukan manusia biasa. Bagaimana mungkin? Itu gak pernah terjadi. Siang-siang bolong orang menebar jala 1 kali. Ya, jala mania, bukan mancing mania. Jala mania. Itu jala penuh sesak. Hampir koyak. Bahkan 2 perahu itu hampir tenggelam. Sampai muntah. Tapi Simon sadar bahwa itu adalah bukan hal yang biasa. Itu hal yang luar biasa. Dan itu adalah pekerjaan Tuhan. Maka dia responnya adalah dia merasa takjub. Lalu dia sujud tersungkur di depan Tuhan. Dan dia katakan, Guru, Tuhan, tinggalkanlah aku. Dia sadar, aku ini orang berdosa. Aku tidak layak. Nah saudara, dari ayat yang ke-6 ke-7. Kita akan lihat bahwa kunci daripada kesuksesan itu adalah jikalau kita mau mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Jadi seringkali kalau kita mengevaluasi kenapa rencana saya, harapan saya, pekerjaan saya itu mengalami kegagalan, mengalami tidak berhasil, tidak sukses, tidak seperti yang kita harapkan. Mari kita coba lakukan koreksi, melakukan evaluasi. Cerita ini mengatakan bahwa apa perbedaannya ketika Simon Petrus yang bekerja semalam-malaman tapi tidak memperoleh hasil. Tapi kenapa tiba-tiba dia mendapatkan hasil tangkapan yang begitu banyak? Kalau kita pikir apa yang beda? Bukankah mereka mencari ikan di danau yang sama? Kan mereka nggak pindah danau kan? Nggak pindah ke Danau Toba. Tetap di danau Genesaret. Bukankah mereka memakai perahu yang sama? Iya kan? Hanya 2 perahu. Bukankah orang yang mencari ikan orang yang sama? Bukankah jalan dipakai jalan yang sama? Tapi kenapa berbeda? Hasil tangkapan yang pertama yang dilakukan oleh Simon Petrus dengan tangkapan sesudah Yesus datang dan memerintahkannya. Kuncinya adalah ketika Simon Petrus bersama teman-temannya, mereka mau mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan, maka mereka memperoleh hasil yang luar biasa. Mereka memperoleh keberhasilan, kesuksesan. Jadi kunci daripada kesuksesan dalam hidup kita itu adalah jikalau kita mau melibatkan Tuhan, mau mengundang campur tangan Tuhan, dan mau mendengar, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Itulah kunci kesuksesan dalam hidup ini. Jadi kalau kita pernah mengalami kegagalan, ini penting menjadi sebuah evaluasi kita. Kok saya gagal ya? Apakah saya selama ini seperti Simon dan teman-teman, sebelumnya mereka hanya mengandalkan dirinya aja. Mengandalkan pengalamannya, pengetahuannya, kekuatannya. Kan gak ada yang berubah kan? Danaunya sama. Perahunya sama. Orangnya sama. Jalannya sama. Tapi beda. Kenapa mereka sukses? Kenapa mereka bisa mengalami perubahan itu? Mengubah kegagalan menjadi keberhasilan itu. Kuncinya adalah karena mereka mau mendengar dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Saya pikir ini poin yang penting bagi kita. Mari kita jangan pernah lupakan Tuhan. Jangan pernah libatkan Tuhan dalam segala rencana kita, dalam segala usaha kita, pekerjaan kita. Kalau kita mengandalkan diri kita, kekuatan kita, pengetahuan kita, kita sama seperti Simon. Makanya ketika Yesus mengatakan, ayo bertolak ke tengah, ke tempat yang dalam, dan tebarkan jalamu lagi. Ketika itu memang setengah spontan Simon mengatakan, Guru, sudah sepanjang malam kami bekerja keras, dan tidak dapat seekor ikan citul pun tidak dapat. Tetapi karena engkau mengatakannya, aku akan pergi dan menebarkan jala. Jadi ketika Simon mau mendengar dan melakukan perintah Tuhan Yesus, maka dia mendapatkan keberhasilan, kesuksesan, mendapatkan berkat yang berlimpah. Dan ingat,
Kalau Tuhan katakan jalannya hampir robek dan perahu itu, 2 perahu hampir karam, hampir tenggelam, itu menunjukkan Tuhan kasih berkat luar biasa. Supaya bukan kaleng-kaleng. Sampai mereka hampir tenggelam. Seperti itulah berkat Tuhan. Berkat yang diberikan Tuhan karena kepatuhan, ketaatan daripada Simon. Karena saudara, saya pikir ini kunci sukses ya. Kalau kita bicara tentang kiat sukses itu sederhana kok. Ketika kita mau mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Tapi kalau kita mengandalkan diri kita, pikiran kita, pengalaman kita, pengetahuan kita, siap-siaplah, kita akan kecewa. Yang berikutnya, slide yang berikut. Ya, tadi saya katakan, di sini dikatakan bahwa bahkan Tuhan mengadakan mujizat untuk meyakinkan orang banyak dan terutama meyakinkan Simon Petrus dan teman-temannya supaya mereka mau menjadi muridnya. Itu Tuhan menyatakan kuasanya bahwa dia adalah Mesias juru selamat. Di sini katakan bahkan Tuhan membuat dari yang tidak ada menjadi ada dan banyak sekali. Saudara, kalau kita mau mendengarkan, melakukan perintah Tuhan, lihatlah. Tuhan mampu dan Tuhan mau memberikan, menjawab doa kita. Bahkan Tuhan sering memberikan lebih dari apa yang kita minta. Banyak orang minta, Tuhan kasih anak 1. Tuhan bilang kenapa 1? Sepi. Kita minta 1 tapi Tuhan kasih lebih. Jadi ketika kita mau taat, kita mau mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya. Tuhan akan mengadakan mujizat. Dan Tuhan akan memberi. Tadi kita ikuti beberapa pujian kita dikatakan bahwa Tuhan itu memberi lebih daripada yang kita pinta. Ya. Nyanyian kita tadi, bahwa Tuhan memberi lebih daripada kita pinta. Jadi percayalah, berkat Tuhan, kasih Tuhan itu lebih besar. Berkat yang berlimpah. Bahkan Tuhan sering memberi lebih daripada kita pinta. Ketika itu cuma hanya minta ya ikan ada secukupnya untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi Tuhan berikan ikan yang berlimpah ruah itu. Sampai jalannya hampir koyak dan sampai perahu mereka berdua hampir tenggelam. Itu kan luar biasa itu. Nah, saudara, kita kembali next. Ya, hal yang kedua, melalui nats ini kita juga diajak bahwa kita dipanggil Tuhan supaya kita juga dipanggil Tuhan menjadi bukan hanya menjadi penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia. Apa artinya penjala ikan dengan penjala manusia? Nah, kalau dikatakan penjala ikan, itu biasanya orang yang bekerja untuk kebutuhan dan kepentingannya, kebutuhan dirinya, keluarganya. Tapi Tuhan mau supaya kita juga menjadi dari seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Dari orang yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi kita dipanggil juga untuk menjadi penjala manusia, untuk membawa kabar keselamatan kepada semua orang. Jadi tahun ini adalah tahun transformasi AKBP. Tahun transformasi AKBP. Itu berarti kita diajak semua jemaat dan juga pelayan AKBP ini, kita diajak supaya mengalami proses transformasi. Bertransformasi. Dan kita semua dipanggil tidak hanya Simon Petrus dengan teman-temannya. Tetapi sesungguhnya semua kita dipanggil Tuhan. Kita semua dipanggil Tuhan dari seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Dari orang yang hanya memikirkan kepentingan pribadi, kepentingan lahirianya, kepentingan duniawinya. Tuhan mau supaya kita menjadi penjala manusia. Itu adalah proses transformasi. Kita diajak supaya kita mengalami proses transformasi. Dan kita juga menjadi pembawa perubahan, transformer itu. Jadi kita diajak untuk menjadi pembawa perubahan. Kalau kita perhatikan di sini tadi katakan, Tuhan memanggil kita dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dan Tuhan mau kita diajak untuk memberitakan Injil keselamatan supaya banyak orang yang mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Jadi penjala ikan itu hidupnya hanya memikirkan kepentingan pribadinya aja. Tetapi Tuhan mau hidup kita itu tidak hanya memikirkan kebutuhan lahiriah, kebutuhan duniawi, kebutuhan pribadi kita.
Tuhan mau kita juga menjadi penjala manusia. Kita membawa kabar baik kepada semua orang. Supaya kita dapat memenangkan jiwa-jiwa. Supaya mereka juga percaya kepada Tuhan. Nah, di mana kita dipanggil Tuhan? Jawabnya, Tuhan memanggil kita dari penjala ikan menjadi penjala manusia di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Jadi bukan berarti harus jadi pendeta, jadi sintua atau jadi pelayan tahbisan. Tidak. Tetapi Tuhan mau kita menjadi penjala manusia, membawa kabar sukacita keselamatan itu, membawa jiwa-jiwa mengenal Tuhan, percaya Tuhan Yesus di dalam pekerjaan kita sehari-hari, di tempat kita beraktivitas setiap hari. Mungkin di tempat kita bekerja, di kantor, di pasar, di tempat kita bekerja sehari-hari. Tuhan mau supaya kita bersama-sama untuk menjadi penjala manusia, membawa kabar keselamatan. Dan jangan pernah merasa rendah diri ya. Ini ada hal-hal yang menarik memang. Kenapa Yesus memilih murid-muridnya dari kalangan para nelayan? Ini orang-orang sederhana, bukan orang-orang pintar, bukan orang kaya. Tapi orang-orang yang bekerja sebagai nelayan itu jelas Yesus, mereka punya semangat perjuangan, punya kemampuan untuk semangat untuk bekerja. Jadi murid-murid Yesus itu mayoritas adalah nelayan. Ini bukan kalangan elit, bukan kalangan orang yang terpelajar, terdidik, tidak. Mereka orang-orang biasa, hampir sama seperti gembala-gembala. Tetapi orang-orang itulah dipilih Tuhan menjadi murid-muridnya dan mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Slide berikut, next. Nah, di sini katakan, ya, kita semua sama seperti halnya Yesus memanggil murid-murid yang pertama, semua kita ini dipanggil dan diutus Tuhan ke tengah-tengah dunia dari seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Jadi orientasinya bukan hanya kebutuhan jasmani atau kebutuhan duniawi kita atau pribadi kita. Tapi kita dipanggil Tuhan untuk menjadi penjala manusia, untuk membawa kabar keselamatan itu. Kita dipanggil, semua kita, siapa saja, kapan saja, di mana saja, kita dipanggil Tuhan, diutus Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Jadi Tuhan gak pilih-pilih, siapa saja kita, kapan saja, di mana saja, kita dipanggil Tuhan, kita diutus Tuhan untuk menjadi penjala manusia, untuk mewartakan keselamatan kepada manusia, kepada dunia ini. Kita melihat di sini, Petrus dipanggil dari pekerjaannya. Jadi kita dipanggil untuk memberitakan Injil, menjadi penjala manusia itu dalam keseharian kita, dalam pekerjaan kita. Di mana kita bekerja, di mana kita beraktivitas, di sanalah Tuhan memanggil kita. Bagaimana kita menjadi saksi Kristus dan kita membawa orang supaya mengenal dan percaya kepada Tuhan. Ada yang menarik di sini. Di ayat yang kedua dikatakan, ayat 3, lalu Yesus naik ke atas perahu Simon. Dan di sana duduk, lalu dia mengajar, dia berkhotbah. Saudara, coba dipikirkan. Alangkah baiknya kita renungkan, kita diajak supaya mari kita memakai segala sesuatu yang ada pada kita, talenta yang ada pada kita, apapun yang kita miliki, pakailah itu menjadi sarana, menjadi mimbar bagi Tuhan untuk berkhotbah, memberitakan Injil. Jadi Simon Petrus bukan orang kaya, dia hanya punya perahu, tetapi dia rela dan dia sangat senang ketika Yesus memakai perahunya untuk mengajar dan berkhotbah. Nah, pertanyaannya, dalam hidup kita ini, apa saja yang ada padamu, yang telah kau berikan supaya dipakai menjadi mimbar bagi Yesus menyampaikan firman Tuhan. Contoh sederhana, di gereja kita ada ibadah pertanyaan banjar, ada ibadah banjar-banjar. Nah, aplikasi sederhana, saya berdoa dan berharap dengan khotbah ini, mari kita berikanlah apa yang ada padamu, mungkin pekerjaanmu, mungkin kendaraanmu, mungkin rumahmu, menjadi mimbar bagi Yesus untuk memberitakan Injil. Jadi jangan ada lagi jemaat di HKBP Kebayoran Lama yang menolak untuk memberikan rumahnya menjadi tuan rumah pertanyaan banjar. Petrus bukan orang kaya, dia punya
sampan, perahu kecil. Tapi perahu itu dipakai Yesus untuk mengajar dan berkhotbah. Jadi refleksi dari nas ini mengatakan, mari kita berikan kepada Tuhan apa yang ada padamu, waktumu, tenagamu, pikiranmu, pekerjaanmu, uangmu, atau mungkin apa yang ada pada kita. Pakailah itu supaya itu menjadi mimbar bagi Yesus untuk memberitakan Injil. Sama seperti Simon memberikan perahunya sebagai mimbar bagi Yesus untuk mengajar dan berkhotbah. Next. Nah, ini dikatakan tadi tentang transformasi. Jadi kalau tahun ini dikatakan HKBP tahun transformasi, itu adalah ajakan kepada kita supaya kita mengalami perubahan. Transformasi itu adalah perubahan. Dan hari ini khotbah mengatakan, mari kita merubah mindset kita. Kalau selama ini kita adalah penjala ikan, memikirkan untung, profit, ya, karir, pulus, cuan sendiri, kepentingan sendiri. Tapi Tuhan mau kita harus berubah. Berubahlah. Berubahlah seperti Simon dan juga teman-temannya. Mereka diubah dari seorang penjala ikan yang hanya berorientasi untuk mencari untung dan kepentingan pribadi, menjadi orang yang mau menjadi penjala manusia, yang mau memberitakan Injil kepada dunia ini. Jadi mari hidup kita ini jangan hanya mulu hanya mikirkan, gua kan penjala ikan. Jadi orientasi itu harus terubah. Kita harus mengalami perubahan budi itu. Dikatakan sini kita harus berubah dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dan yang kedua, kita juga harus punya perubahan mindset. Kalau kita diberkati, tugas kita adalah kita diberkati supaya hidup kita menjadi selalu berkat. Ya, we are blessing as blessed. Kita itu diberkati Tuhan supaya hidup kita itu menjadi saluran berkat. Jadi kalau kita perhatikan tadi Simon Petrus ketika dia melihat ikan banyak, dia berpikir bahwa ini bukan hanya rezekinya, tapi ini rezeki bersama. Dia manggil temannya, lalu mereka berbagi. Itu juga sebagai buah gambaran bahwa sebagai rasul, sebagai murid Yesus, mereka harus saling berbagi, saling menopang, saling mendukung dalam pelayanannya. Jadi penting bagi kita untuk merubah mindset ini. Jadi marilah kita berubah dari seorang yang selama ini hanya menjadi seorang penjala ikan, kepentingan-kepentingan duniawi, tetapi kita harus berpikir untuk menjadi penjala manusia. Next. Nah, di sini katakan bahwa Tuhan membutuhkan kita supaya kita ini menjadi tim teman sekerja untuk memberitakan firman Tuhan. Itu yang dikatakan tugas kita menjadi penjala manusia. Kita perhatikan ada 4 orang yang dipanggil Tuhan Yesus menjadi muridnya dan mereka melakukan pekerjaan itu dengan bersama-sama. Jadi mari kita bekerja sama dan kita membangun, kita saling mendukung menjadi teman sekerja memberitakan Injil untuk menjadi penjala manusia. Dan yang terakhir katakan semua kita adalah murid Tuhan. Karena itu kita dipilih Tuhan, kita diutus Tuhan untuk pergi dan memberitakan Injil. Supaya kita benar-benar menjadi penjala manusia. Dan Tuhan mau supaya kita memberitakan Injil itu, menjadi penjala manusia itu dalam kehidupan kita. Jadi dikatakan sini, pakailah jala yang sudah diberikan Tuhan dalam hidupmu. Jadi mari kita memakai apa yang ada pada kita, jala yang ada pada kita, untuk memberitakan Injil, menjadi penjala manusia. Mari kita menjadi penjala manusia. Katakanlah lingkup yang kecil. Jadilah penjala manusia di tengah-tengah lingkungan keluarga. Jadilah penjala manusia di tengah-tengah lingkungan pekerjaan kita. Jadilah penjala manusia di tengah-tengah gereja kita. Dan sampai ke tempat yang lebih luas. Jadi menjadi penjala manusia. Bagaimana kita mengarahkan orang supaya mereka mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan. Semoga Tuhan mampukan kita dan kita menjadi penjala manusia. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah mendengar firman-Mu pada hari ini. Engkau mengajar kami supaya kami mengalami transformasi dari sehari-hari sebagai penjala ikan yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan keuntungan pribadi, kebutuhan pribadi. Tetapi Tuhan mau supaya kami menjadi penjala manusia, supaya melalui hidup kami, pekerjaan kami,
dan seluruh kehidupan kami dapat menjadi kesaksian, sehingga banyak orang yang mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan. Ya Bapa, mampukanlah kami semuanya untuk melakukan tugas yang Tuhan embankan menjadi penjala manusia. Bapa di sorga, kami berdoa pada hari ini Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang akan menerima pemberkatan pernikahan. Kami berdoa untuk Reskiro Poltak Samuel Pasaribu, dan juga Hotmauli Mika Arisia Helen Boru Simanjuntak yang akan menerima pemberkatan pernikahan pada tanggal 22 Februari 2025 di gereja ini. Tuhan, berkatilah mereka yang akan membina rumah tangga yang baru, sehingga rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang rukun, yang bahagia, dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan kebaktian penghiburan yang akan dilakukan pada hari Rabu nanti. Kami juga berdoa untuk acara Pertanian Banjar yang akan dimulai di tiap-tiap banjar. Tuhan, bukalah hati setiap jemaat-Mu supaya mereka mau memberikan rumah mereka menjadi altar bagi Yesus untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Amang Sintua Elhamanik yang telah mengabdi sekian puluh tahun sebagai hamba-Mu, yang telah berjuang menjadi penjala manusia di tengah-tengah pelayanan di gereja ini. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan kepada hamba-Mu yang akan mengakhiri purna bakti tugas sebagai parhalado aktif. Ya Bapa, Tuhan berkati hamba-Mu dan juga keluarganya. Berikan senantiasa kekuatan, hikmat, sehingga hamba-Mu tetap menjadi penjala manusia, membawa orang-orang percaya kepada Tuhan. Dan hari ini kami akan mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan kasih dan juga terima kasih kami untuk segala dedikasi dan pelayanan selama ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk panitia tahun transformasi yang telah terpilih. Tuhan, mampukan mereka supaya mereka dapat melaksanakan tugas yang diemban. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan sermon-sermon kategorial yang akan dimulai dalam minggu depan. Biar Tuhan berkati supaya semuanya berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan yang dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah, ataupun yang boleh hadir bersama pada ibadah ini. Kami berdoa secara khusus kepada jemaat Tuhan yang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa untuk Nyonya N. Tambunan Boru Hutajulu yang dirawat di rumah sakit Sudirman. Kami juga berdoa untuk anak kami, Benjamin Arthur Pardede, yang saat ini juga dirawat di rumah sakit Pondok Indah. Bapa, Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati, Engkau yang menolong. Berkati Tuhan semua tangan-tangan dokter dan para medis, semua obat-obatan dan alat medis, sehingga saudara-saudara kami Tuhan dapat segera pulih dan dapat kembali ke rumah. Demikian juga Tuhan, jemaat-Mu Tuhan yang juga dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau yang memberkati semua usaha dari para medis dan dokter, dan juga obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga mereka dapat segera pulih. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang bersuka cita merayakan ulang tahun kelahiran dalam 1 minggu ini. Terima kasih Tuhan untuk umur yang panjang. Kami berdoa Tuhan tambahkan kesehatan, sukacita dan berkat yang berlimpah dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk keluarga yang bersuka cita merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan selalu menyertai kehidupan rumah tangga mereka masing-masing, sehingga mereka menjadi keluarga yang berbahagia. Bapa di surga, sebentar kami akan pulang. Tuhan sertai dan Tuhan antar kami ke rumah dengan selamat. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau dalam Kristus Yesus. Amin. Kita bernyanyi sambil memberikan persembahan.
Mari kita mempulang persembahan kita dan kita naikkan pujian dari buku Ende nomor 437, Pasuh-pasuh Kami oh Tuhan. Pasuh-pasuh kami oh Tuhan, sayur sehon damemi, saya pehon tangan Tuhan, pehon tua kami di portibion banau Tuhan, aboran ilas di roha, tuna marsani, tuna dan oli, gabe pangapuli, pasuh-pasuh kami oh Tuhan, sayur sehon damebi, sayang pehon tangan Tuhan, pehon tua kokobi. Musik memuji Tuhan. Pasuh-pasuh kami oh Tuhan. Pasuh-pasuh kami oh Tuhan, sayur sehon damemi, sayang pehon tangan Tuhan, lehon surau gogomi, di potibion banau Tuhan, sifatu pahadam neon, kami satu rohani, nama si Hosomani. Pasuh-pasuh kami oh Tuhan, sayur sehon damemi, sayang pehon tangan Tuhan, lehon tua gogomi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu,
semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyeri engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.